warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu malam ini. Selawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan mengikuti sunnah beliau, kita kelak akan mendapat syafaat beliau. Alhamdulillah Bapak Ibu, kajian ilmu malam ini kita akan membahas tentang kekekalan energi. Kekekalan energi ini adalah pelajaran dasar fisika ketika kita di SMA dulu. Namun Bapak Ibu sekalian, ini ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin memberi contoh begini Bapak Ibu sekalian. Tadi pagi saya melihat di TV ada acara tukang bubur yang memberikan makan kepada anak kecil yang sedang kesusahan. Nanti 20 tahun kemudian si tukang bubur ini tetap menjadi tukang bubur juga. Begitu lama dia merasakan kesusahan hidup selama 20 tahun. 20 tahun dia hidup susah dengan tidak bosan-bosan memberikan kebaikan kepada Allah, kepada orang-orang yang memerlukan. Sepintas kita lihat ini orang tidak menghasilkan apa-apa dari buah sabarnya, tidak menghasilkan apa-apa dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Tapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini itu ada hukum kekekalan energi. Setelah 20 tahun kemudian, tukang bubur ini masuk rumah sakit. Istrinya bingung dari mana harus dibayar biaya rumah sakit. Dalam tempo 2 hari saja si istrinya harus membayar 20 juta. Padahal besok harus dioperasi dan biaya operasi 80 juta. Bagaimana solusinya? Tanpa disadari oleh si tukang bubur, tanpa disadari oleh istrinya, ternyata dokter yang akan mengoperasi dia itu adalah anak kecil yang dia beri makan, yang dia beri sumbangan mie ayam setiap pagi. Akhirnya dokter inilah yang membayarkan semua biaya operasinya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya energi kebaikan yang dikumpulkan oleh si bapak ini pelan-pelan akhirnya menumpuk dan menjadi kekuatan yang besar. Kekuatan besar inilah yang membayarkan dia dalam operasi yang akan dilakukannya ketika 20 tahun kemudian. Oke Bapak Ibu sekalian, kita balik lagi ke pangkal cerita. Kekekalan energi adalah bentuk energi yang di dalam bumi ini atau di dalam dunia ini tidak pernah berubah dalam hal kuantitas. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, jumlah energi itu adalah tetap. Yang berubah apa? Yang berubah adalah bentuknya. Saya kasih gambaran sederhana begini Bapak Ibu sekalian. Ketika ada air berjalan di sungai, katakan saja kekuatan energi air yang berjalan di sungai ini adalah 5 satuan. Maka ketika sampai di bendungan, air ini berhenti. Sepintas kita lihat bahwa air yang berhenti ini sudah tidak punya energi. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, energinya tetap 5. Tetapi bentuknya sudah berubah. Ketika dia berjalan itu namanya energi kinetik. Ketika dia berhenti itu namanya energi potensial. Nah, akumulasi atau perjumlahan dari yang 555 ini tadi itu akan kita lihat akibatnya nanti ketika bendungan ini jebol. Ketika dia jebol dengan energi akumulatif dari yang 55 ini tadi,
dia menghanyutkan rumah, menghanyutkan batu, menghanyutkan mobil, segala macam yang dia lewati hanyut, rusak, dan terbawa. Contoh yang paling sederhana Bapak Ibu sekalian terjadi kemarin ketika Jakarta banjir. Sepintas kita lihat air itu hanya turun dari langit kemudian masuk ke laut, tidak ada masalah. Sepintas begitu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ada pohon yang ditebang. Tadinya pohon ini menahan air dengan kekuatan katakanlah 10 satuan. Ketika ditebang, 10 satuan ini tidak berfungsi, 10 satuan lagi tidak berfungsi. Akhirnya kumulatif dari seluruhnya ini mengakibatkan air jalan dengan kekuatan yang luar biasa, dan dampaknya Bapak Ibu bisa lihat ketika terjadi banjir di Jakarta di awal tahun ini. Bapak Ibu sekalian, apa arti semua ini? Arti semua inilah yang ingin kita ambil hikmahnya, bahwa sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita semua punya energi. Energi baik yang kita kumpulkan, jangan Bapak Ibu anggap dia hilang begitu saja. Ketika Bapak Ibu tidak menerima balasan dari energi baik yang Bapak Ibu lakukan, maka sesungguhnya energi itu tersimpan. Persis gambarannya seperti air yang tersimpan di waduk tadi, di bendungan tadi. Suatu ketika ini akan jebol dan akan mengakibatkan energi yang besar sekali. Bapak Ibu berbuat baik, energinya seakan-akan tidak ada. Saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan kesolehan, saya sudah menolong orang, tapi hidup saya begini terus. Saya tetap miskin, hidup saya tetap susah. Jangan berpikir demikian. Kesusahan yang Bapak Ibu derita sekarang itu adalah energi potensial yang suatu ketika meledak. Kita bisa lihat bagaimana orang tua yang susah, sabar menyekolah anak-anaknya dengan logika yang tidak maka anaknya jadi orang hebat. Anaknya jadi orang besar Bapak Ibu sekalian. Logika nggak masuk. Tukang beca yang hanya mengayuh beca, nanti dia berbuat baik kepada penumpangnya, hari Jumat dia kasih gratis, anaknya jadi dokter. Apa yang menjadikan anak ini dokter? Ini logika dari energi potensial yang dimiliki oleh sang bapak. Demikian juga kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berbuat jahat, kita menipu orang, kita memanipulasi angka-angka, sepintas tidak ada pengaruh. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, betapa banyak pejabat-pejabat yang menghasilkan uang dari korup, anaknya tidak jadi apa-apa. Atau di akhir hayatnya kelak, dia harus masuk rumah sakit. Energi potensial dari kejelekan meledak menjadikan sebuah penyakit yang luar biasa, dan ini harus dibayar dengan hasil kejahatan manipulasi yang dilakukannya sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, energi kekekalan energi ini adalah iktibar bagi kita untuk tetaplah melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Jangan tabung kejahatan sekecil apapun itu. Kebaikan yang ditabung berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun, suatu ketika akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kita. Kejelekan yang kita tabung dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, suatu ketika akan kita petik juga hasilnya. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kajian kita malam ini. Setelah ini kita akan lakukan tanya jawab, diskusi yang lebih detail. Salah-salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.